Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini sudah hari Senin lagi ya. Kembali lagi sama Bu Eka, kita belajar lagi. Hari ini kita belajar tematik dan PPKN ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tematik. Nah, tematik hari ini kita materinya sudah masuk pada subtema 3 ya. Pada pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Kalian di rumah baca doa dulu sebelum belajar ya. Agar apa yang kita pelajari itu menjadi berkah. Nah, kita baca dulu bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya kita mulai pembelajarannya. Nah, untuk pembelajaran 1 di sini kita perhatikan, di sini ada banyak tanaman di halaman sekolah Raras. Tanaman tersebut membuat udara menjadi sejuk. Selain ada banyak tanaman, halaman sekolah Raras juga bersih dan indah. Nah, jadi adanya tanaman ini sangat bermanfaat ya bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Itu membuat udara menjadi sejuk ya, bersih dan indah dipandang ya. Nah, kita lihat di situ, amati gambarnya. Nah, di sini ada gambar halaman sekolah Raras ya. Nah, kita lihat di halaman sekolah Raras tersebut di situ banyak sekali pepohonan yang hijau ya, rindang. Jadi sekolah Raras itu ditumbuhi oleh banyak tanaman ya. Nah, tanaman ini itu berfungsi banyak manfaatnya ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Nah, menurut kalian bagaimana keadaan halaman sekolah seperti ini? Seperti gambar di sini. Nanti kalian tuliskan menurut kalian bagaimana keadaan sekolah yang seperti pada gambar tersebut. Ya, kalian jelaskan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada coba amati. Ibu tugaskan kalian mengamati tanaman di halaman rumah kalian atau di sekitar rumah kalian, di lingkungan kalian. Kalian nanti tuliskan tanaman yang ada di halaman rumah atau di lingkungan tempat tinggal kalian ya. Kalian tuliskan ada tanaman apa saja. Kalian tuliskan di sini. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut, di sini ada yang membaca. Nah, bacalah teks berikut dengan suara keras dan nyaring. Nanti kalian baca teksnya. Kalian baca teksnya, kalian pahami isinya, baru nanti kalian bisa menjawab soal-soal yang pada ayo mencari tahu ya, pada ayo mencari tahu ini di bawahnya ya. Nah, di sini sekarang Ibu bacakan dulu. Nanti kalian di rumah baca lagi, pahami isi dari teksnya ya. Nah, di sini ada di taman banyak pohon rindang. Bermain di bawah pohon rindang sungguh menyenangkan. Di taman juga banyak bunga. Memandang taman yang banyak bunga sungguh menyenangkan. Tumbuhan di taman membuat taman jadi indah. Kerapihan dan kebersihan harus dijaga. Nah, jadi pohon rindang membuat udara sejuk ya. Selain itu kita ketika melihatnya juga adem ya, akan segar. Nah, kebersihan dari taman yang rindang itu harus kita jaga ya. Kita jangan membuang sampah sembarangan ya ketika berada di tempat-tempat dimanapun kita berada. Kita harus menjaga kebersihannya ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, untuk yang ayo mencari tahu, ini jawabannya ada pada bacaan yang tadi Ibu bacakan. Jadi nanti kalian baca lagi teksnya ya. Baru nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada yang ayo mencari tahu ini ya. Nanti kalian jawab berdasarkan bacaan teksnya. Nah, kita lanjut. Untuk yang ayo menulis ini, Ibu tugaskan kalian hanya melingkari kata yang seharusnya menggunakan huruf kapital dari bacaan ini. Di sini kan ada bacaan. Nah, di sini belum ada penggunaan huruf kapitalnya. Nanti kalian lingkari kata yang seharusnya menggunakan huruf kapital ya. Tidak usah ditulis kembali. Yang ini tidak usah ditulis kembali, hanya dilingkari bacaan yang seharusnya menggunakan huruf kapital saja ya. Paham ya? Lanjut. Nah, di sini ada ayo berkreasi. Nah, ayo berkreasi di sini ini menggunakan bahan buatan ya, bahan buatan. Ada yang masih ingat bahan buatan itu apa sih? Nah, bahan buatan itu bahan yang dibuat oleh manusia ya, yang berasal dari bahan-bahan yang tidak alami ya.
Nah, di sini bahan buatan yang digunakan yaitu plastisin atau dough berwarna kuning, orange dan putih ya. Di sini dikreasikan menjadi sebuah tiluan jeruk ya dari plastisin ini. Jadi jeruk membuat tiruan jeruk dari plastisin. Nah, cara membuatnya adalah yang pertama buatlah bentuk 4 buah bulir jeruk dengan menggunakan plastisin berwarna kuning. Nah, untuk plastisin berwarna kuning itu dibuat 4 buah jadi seperti bentuk bulir jeruk ya. Yang kedua, buat kulit jeruk dari plastisin berwarna putih dan oranye. Nah, untuk kulitnya itu dibuat dari plastisin putih dan orange ya. Ini kan menyerupai bentuk asli dari jeruknya ya, warna asli dari jeruknya. Yang ketiga, tempelkan plastisin putih dan orange secara memanjang. Nah, setelah membuat kulit jeruk yang orange dan putih, lalu nanti kalian tempelkan menjadi satu. Nah, yang keempat, yang terakhir, tempelkan kulit jeruk dengan bagian putih di bagian dalam. Terakhir, tempelkan biji-biji jeruk. Gunakan sedikit air agar plastisin dapat melekat. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Jadi untuk merekatkan plastisin ini satu sama lain itu bisa menggunakan air supaya lebih merekat ya. Kita lanjut. Yang ini tidak usah ya, kita baca saja. Kita lanjut pada ayo berlatih. Nah, pada ayo berlatih di sini ada ibu mengajak Laras ke pasar membeli wortel. Pedagang wortel menimbang wortel dengan timbangan. Nah, satuan yang digunakan untuk menimbang adalah kilogram dan ons. Nah, kilogram dan ons ini, kalau kilogram itu yang paling besar ya, kalau ons itu yang kecilnya kan, yang kecilnya ada 3 atau berapa ya, nggak salah. Yang kecilnya itu yang ons ya. Nah, untuk mengubah ukuran berat dari ons menjadi kilogram ataupun menjadi gram, itu kita perlu memperhatikan tangga satuan beratnya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu tangga satuan beratnya. Nah, kita perhatikan di sini tangga konversinya, tangga untuk merubah satuan berat ya. Ini sama saja seperti kemarin yang sudah kita pelajari tentang yang merubah tangga satuan panjang ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi, kalau untuk merubah satuan berat dari ons menjadi gram, kita lihat ons itu ini. Ons itu hektogram ya. Nah, ini. Untuk mengubah ons ke gram, itu kan gramnya di sini. Nah, jadi turun ya. Nah, kalau turun itu turun 1 tangga itu dikali 10. Kalau turun 2 tangga berarti ditambah lagi 10 lagi gitu. Ditambah nolnya lagi 1. Nah, jadi dari ons ke gram itu turunnya berapa tangga? Kita lihat. 1, 2 ya. Nah, 2 tangga berarti dikali 10 kali 10 jadi 100 ya. Nah, jadi untuk dari ons ke gram itu dikali 100. Jadi menghasilkan 1 ons itu 100 gram ya. Nih. 1 ons itu 100 gram. Dari sini. Kalau dari ons ke gram itu turunnya 2 tangga. Jadi dikali 100 ya. Paham ya? Kalau dari kilogram ke ons, di sini kan ada kilogram ke ons. Nah, kita lihat tangganya. Kilogram itu di sini, paling atas. Nah, kilogram ke ons itu turunnya berapa tangga? Nih, turunnya 1 tangga ya. Ini onsnya kan di tangga kedua ya. 1. Berarti tinggal dikali 10 ya. Berarti 1 gram. Kalau 1 kilogram itu berapa ons? Tinggal 1 dikali 10 ya. Jadi 1 kilogram itu 10 ons ya. Kalau dari kilogram ke gram, kita lihat kilogram di sini. Ini kilogram.
ke gram. Gramnya di sini. Turun berapa tangga nih? 1, 2, 3. 3 tangga. Berarti dikali, kan kalau satu tangga 10, 100, 1000. Berarti kalau 3 tangga dikali 1000 ya. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Seperti itu. Paham ya? Nah, kalau untuk mengerjakan ini di sini kan sudah ada panduannya. Kilogram, 1 kilogram 10 ons, 1 kilogram 100 gram, 1 ons 100 gram. Kalian kalau mengerjakan tugas yang ini, kalian bisa langsung saja melihat di sini atau bisa menggunakan tangga untuk merubah satuan berat ini ya. Contohnya seperti ini. Di sini kan 1 ons berapa gram? Di sini kan sudah ada ya. Di sini 3 ons berapa gram? Berarti tinggal 3 dikali berapa ya? Paham ya? Kita lanjut. Untuk yang kedua di sini ada soal cerita ya. Soal cerita tapi sama saja ya. Sama saja seperti kemarin. Kalau mengerjakan soal cerita, kita baca dulu soalnya, kita perhatikan apa yang diketahuinya, baru kita lihat pertanyaannya apa, baru bisa menjawabnya ya. Contohnya nomor 1 di sini ada Paman Jajang membeli wortel sebanyak 2 kantong plastik ya. Satu kantong plastiknya itu berisi 10 ons wortel. Nah, berapa ons berat wortel yang dibeli Paman Jajang? Berarti kan tinggal yang diketahuinya kan 2 kantong. 2 kantong plastik. Beratnya itu satu kantongnya itu 10 ons. Berarti tinggal 2 dikali 10. Hasilnya 20 ons ya, seperti itu. Sama saja untuk nomor selanjutnya, kalian baca dulu apa yang diketahuinya, apa yang ditanyakannya, baru bisa mengerjakannya. Paham ya? Kalau ada yang masih belum paham, bisa langsung tanyakan ke ibu. Kita lanjut pada pembelajaran 2. Nah, di sini siang itu sangat cerah dan sejuk. Ino dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Mereka sangat riang dan gembira. Nah, amati gambar berikut. Permainan apakah yang sedang dimainkan Ino dan teman-temannya? Nah, di sini gambarnya Ino sedang bermain bersama teman-temannya ya. Nah, Ino dan teman-teman sedang bermain di halaman sekolah. Mereka bermain pohon besar dan kecil. Untuk memulai permainan, guru akan memberi aba-aba. Aba-aba guru harus diperhatikan dengan baik. Nah, di sini ada aturan permainan dari pohon besar dan pohon kecil ini ya. Nah, kita baca ya. Di sini ada buatlah kelompok pemain terdiri atas 3 orang. 2 orang sebagai pohon besar berdiri sambil bergandengan tangan. Nah, di sini ini yang 2 orang sebagai pohon besar ya, mereka bergandengan tangan. Yang 1 orang lainnya menjadi pohon kecil. Dia yang duduk jongkok di antara 2 pohon besar. Yang ini, yang di tengah-tengah yang duduk jongkok di antara pohon besar. Di antara 2 temannya ya. Nah, dengarkan aba-aba guru. Aba-aba itu adalah badai, hujan, dan banjir. Nah, aba-abanya itu badai, hujan, dan banjir. Nah, bila gurunya berkata badai, maka pohon besar jongkok dan pohon kecil berdiri ya. Bila gurunya menyebutkan kata hujan, maka pohon kecil berganti menjadi pasangan pohon besar. Nah, bila terdengar kata banjir, maka ketiga pohon berdiri sambil berangkulan ya. Seperti itu. Jadi harus memperhatikan aba-aba dari gurunya ya. Jadi harus hafal aba-aba badai itu apa, harus gimana. Aba-aba hujan harus seperti apa. Aba-aba banjir juga harus seperti apa ya. Jadi kalian harus mendengarkan aba-aba guru dengan seksama ya. Jadi ketika menyebutkan aba-abanya, guru mungkin saja akan menyebutkannya secara cepat dan acak ya. Seperti itu. Jadi ya harus konsentrasi ketika bermain permainan pohon besar dan pohon kecil ini ya. Nah, kita lanjut pada yang ayo mencari tahu. Mencari tahu nih.
Dalam permainan terdapat aturan. Nah, aturan berguna agar permainan berjalan dengan lancar. Di sekolah juga ada aturan. Aturan harus dipatuhi. Contoh aturan di sekolah adalah memakai seragam dan datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kemarin juga sudah kita bahas beberapa aturan-aturan dalam bermain, aturan-aturan di sekolah ya. Nah, tahukah kamu apakah manfaat dari aturan tersebut? Coba nanti kalian tuliskan di sini, kalian tahu tidak manfaat dari aturan tersebut apa? Lalu apa yang terjadi ketika kita melanggar aturan? Kalian tuliskan di sini. Nah, lalu nanti kalian cari tahu manfaat dari aturan dan akibat dari melanggar aturan tersebut ya. Kalian tulis, kalau tidak cukup di sini kalian boleh tulis di buku kalian ya. Kita lanjut pada yang ayo menulis. Nah, di sini ada coba tuliskan contoh aturan di perpustakaan dan di kantin. Nah, boleh nanti kalian tuliskan contoh aturan di perpustakaan dan di kantin 2 saja ya, masing-masing 2. Aturan di perpustakaan 2, aturan di kantin juga 2 ya. Kita lanjut pada ayo berpikir. Nah, untuk yang ayo berpikir di sini kalian beri tanda centang untuk aturan yang berlaku di sekolah. Nah, di sini kan ada 2 ya. Ada pertanyaan. Ada pertanyaannya, aturan saat belajar di dalam kelas adalah, nah di sini ada 2 pilihan. Nanti kalian pilih aturan yang berlaku di sekolah ya. Kalian centang untuk aturan yang berlaku ya. Seperti itu, semuanya sampai nomor 5. Lanjut pada yang bercerita ya. Di sini ada, apakah kamu pernah menyaksikan seseorang melanggar aturan di sekolah? Nah, kalian pernah tidak melihat teman kalian melanggar aturan di sekolah? Nah, kalau pernah, apa yang harusnya dilakukan? Lalu kalian sebutkan apa hukuman yang didapat ketika melanggar aturan. Kalian tuliskan di sini, singkat saja ya. Kita lanjut pada ayo membaca. Nah, di sini ada percakapan. Nah, kita baca bersama-sama ya. Bacalah teks percakapan di bawah ini. Kebersihan sekolah harus dijaga. Untuk menjaga kebersihan sekolah, dibuat peraturan. Ibu guru sedang berdiskusi dengan murid-murid mengenai aturan untuk menjaga kebersihan. Nah, ibu guru berkata, apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan sekolah? Lalu Windy menjawab, tidak membuang sampah sembarangan. Ino menjawab, melakukan piket setiap pagi. Yoga menjawab, melakukan kerja bakti dengan teratur. Lalu ibu guru merespon jawaban dari anak-anak. Jawaban kalian semua benar. Menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab kita bersama. Lalu, apa tugas penjaga sekolah, Bu? Ibu guru menjawab, penjaga sekolah memang bertugas menjaga kebersihan. Namun, kita sebagai warga sekolah juga harus ikut menjaga kebersihan sekolah. Nah, jadi meskipun di sekolah sudah ada penjaga sekolah atau petugas kebersihan, tetap saja ya, kalau tidak ada kerjasama antar semua warga sekolah, kebersihan sekolah tidak akan terjaga ya. Jadi tetap saja kita harus berkontribusi, kita juga harus menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih, karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Nah, kita lihat yang selanjutnya di sini ada ayo menulis ya. Nah, untuk yang ayo menulis ini tidak usah ya, di sini kita lihat saja. Kita lihat saja kegiatan-kegiatan yang sedang mereka lakukan ya. Di sini ada anak sedang memotong rumput ya. Lalu ada anak-anak lagi di sini sedang menyapu halaman. Lalu di sini ada anak laki-laki sedang menyiram tanaman. Dan ada lagi di sini sedang merapikan tanaman ya. Nah, ini merupakan contoh perilaku yang menjaga tanaman ya, menjaga lingkungan sekitar. Kita lanjut, ini tidak usah kalian tulis dalam di sininya, kalian tidak usah tulis ya. Lanjut pada ayo berpikir. Nah, untuk yang ayo berpikir di sini, kalian lihat cerita di sini. Kalian lihat ceritanya. Ini kalian lihat, kalian baca. Di sini belum menggunakan
huruf kapital dan tanda baca titik ya. Nanti kalian beri kotak pada huruf dan tanda baca yang tepat. Ya. Kalian beri tanda kotak pada huruf yang belum menggunakan huruf kapital, yang seharusnya menggunakan huruf kapital tapi belum menggunakan huruf kapital. Kalian beri kotak atau boleh bulat, boleh pakai pensil warna ya. Lalu kalian juga beri tanda bulat ataupun kotak pada kalimat yang belum menggunakan tanda baca titik ya. Di sini kalian tandai huruf dan tanda baca yang tidak tepatnya yang mana. Nah, setelah kalian cari huruf dan tanda baca yang tidak tepatnya, nanti kalian perbaiki cerita ini. Perbaiki cerita ini dengan menggunakan huruf tegak bersambung dan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat di bawahnya di sini ya. Paham ya? Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Kalau ada yang masih belum paham, boleh langsung tanyakan pada Ibu. Tetap semangat belajarnya ya. Nanti kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.